Saya Rizka Amelia Zulfi, jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pendidikan di Indonesia pada saat wabah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Pada saat ini, dunia dikejutkan dengan yang namanya menyebarnya sebuah penyakit yang bernama virus corona, atau disebut dengan istilah COVID-19 atau COVID-19. Di mana virus ini disinyalir berawal dari kota Wuhan, Tiongkok, di mana virus ini dengan cepat menyebar ke berbagai negara-negara di dunia. Dan pada Maret 2020, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa virus corona ini sebagai wabah pandemi global. Ratusan ribu manusia telah terpapar oleh virus ini, dan puluhan ribu menjadi korban akibat virus ini, di mana berdasarkan data tanggal 9 Juni 2020, secara global atau dunia, manusia yang terpapar oleh virus ini berjumlah 7,19 juta, dan Indonesia berjumlah 33.076 orang. Penularannya yang sangat cepat dan sulit untuk mendeteksi virus ini menjadi salah satunya banyak korban yang berjatuhan. Wabah COVID-19 ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari segi aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, maupun pendidikan. Karena rumitnya penanganan dari wabah virus ini membuat para pemimpin dunia mengambil kebijakan yang super ketat dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Untuk itulah kebijakan yang paling baik adalah salah satunya yaitu social distancing atau pembatasan interaksi sosial masyarakat sangat mempengaruhi yang namanya laju pertumbuhan dan kemajuan berbagai aspek kehidupan manusia. Namun tidak ada cara lain karena ini adalah jalan yang terbaik sebagai untuk pemutus mata rantai yang namanya penyebaran virus ini, di mana virus ini sangat memberikan pengaruh pada aspek kehidupan manusia, terutama dari segi aspek ekonomi, di mana masyarakat salah satunya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Tak terkecuali adanya wabah ini juga sangat mempengaruhi yang namanya dunia pendidikan, di mana pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan dalam dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 mengenai pelaksanaan pendidikan dalam masa penyebaran virus COVID-19, di mana Kemendikbud mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu adalah pembatalan ujian nasional, yang kedua penyesuaian ujian sekolah, yang ketiga implementasi pembelajaran jarak jauh, serta yang keempat adalah pendekatan online dalam pendaftaran bagi siswa baru. Penguasaan teknologi yang masih rendah. Penguasaan teknologi yang masih rendah terutama dilihat dari segi guru, di mana harus kita akui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama guru generasi X yang lahir pada tahun 1980 ke bawah, yang pada masa mereka penggunaan teknologi belum begitu masif. Hal ini sesuai dengan temuan saya berdasarkan wawancara yang saya lakukan kepada salah satu siswa SMP di daerah saya, yang mengatakan bahwa dalam pembelajaran dari rumah ini ada guru yang tidak memberikan tugas, tidak memberikan pembelajaran karena salah satu alasannya guru tersebut belum menguasai yang namanya penggunaan teknologi, terutama dalam implementasi pembelajaran jarak jauh. Keterbatasan sarana dan prasarana yang bisa dilihat dari sisi guru dan juga dari sisi siswa. Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi tersendiri masalahnya, dan bukan rahasia umum lagi bahwa ada sebagian guru yang kesejahteraannya masih rendah. Jadi jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya saja kadang masih banyak guru yang kesulitan, sehingga dengan kekurangan tersebut sangat sulit ia untuk memiliki teknologi yang akan ia gunakan dalam sekolah jarak jauh ini. Dan hal yang sama pun terjadi pada siswa,
karena tidak semua siswa tersebut orang tuanya adalah orang yang mampu atau yang berkecukupan, yang mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Bahkan kalaupun mereka punya fasilitas, namun tidak digunakan untuk media pendukung pembelajaran, karena ketidaktahuan orang tua dalam membimbing anaknya untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran tersebut. Jaringan internet. Jaringan internet salah satunya adalah satu kendala dalam penggunaan teknologi untuk implementasi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan saat ini. Hal ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, di mana dalam perkuliahan juga dilakukan yang namanya pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan secara online atau daring, di mana semua siswa tersebut berasal dari daerah yang berbeda-beda dan setiap daerah tersebut memiliki kapasitas jaringan yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran daring ini tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet, dan tidak semua sekolah atau madrasah sudah terkoneksi ke internet, sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil seperti letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler, sehingga ini menjadi salah satu kendala yang namanya dalam pendidikan jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini. Biaya juga merupakan salah satu kendala dalam penggunaan teknologi selama implementasi kegiatan belajar mengajar jarak jauh atau menggunakan internet, di mana jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran online atau daring menjadi masalah tersendiri bagi guru, bagi siswa dan juga mahasiswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara guru juga orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaring internet, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang aspek ekonomi semua masyarakat terganggu olehnya. Orang tua. Ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman mereka selama implementasi pembelajaran jarak jauh atau sekolah melalui dari rumah saja, baik yang positif maupun negatif, di mana salah satunya ternyata ada orang tua yang sering marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur, sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Dengan kejadian ini, orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak-anak mereka dalam belajar. Karena diharapkan setelah mendapatkan pengalaman ini, para orang tua mau belajar bagaimana cara mendidik anak-anak mereka di rumah. Karena dengan situasi pandemi COVID-19 ini yang tidak tahu kapan ujungnya, dan pembelajaran kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, maka apapun yang diberikan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap yang namanya anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus menyadari bahwa ia harus memberikan wawasan atau manfaat yang baik bagi anak-anaknya. Sekolah. Saat ini pemerintah telah menerapkan yang namanya beberapa kebijakan dalam menangani pandemi COVID-19 ini dalam dunia pendidikan, seperti pembatalan ujian dan juga melakukan ujian sekolah melalui di rumah masing-masing siswa atau anak murid. Nah, di sini sekolah harus mampu yang namanya melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap perubahan paradigma pendidikan selama COVID-19 ini. Oleh karena itu, kalau sekolah tidak ingin tersingkirkan oleh perubahan ini, maka sekolah tersebut harus mengikuti perubahan ini. Dan sekolah harus mampu dan mulai memikirkan sarana dan prasarana penunjang untuk pembelajaran daring, melatih para guru agar menguasai teknologi pendukung pembelajaran daring, serta sosialisasi kepada siswa dan orang tua tentang perubahan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sehingga dengan adanya pemberian sosialisasi, pelatihan, dan juga penunjang sarana dan prasarana, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring dapat berjalan dengan baik dan bisa mencapai keefektifan dan keefisienan.
Pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Dan dalam situasi darurat seperti ini, karena pandemi COVID-19, pemerintah dengan cepat mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran daring yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan. Dan setelah menetapkan beberapa kebijakan, pemerintah juga seharusnya memperhatikan perangkat pendukung agar masyarakat bisa mengikuti kebijakan ini dengan baik tanpa ekses negatif dan membuat permasalahan baru. Sebab keberagaman kemampuan ekonomi, sosial, geografi, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Sebab setiap perubahan peradaban pasti akan memberikan akibat positif dan negatif. Namun semua orang harus bisa mengikuti perubahan tersebut, yang tentunya dibatasi dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan tindak lanjut terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama dalam dunia pendidikan. Guru adalah stakeholder atau pemegang kepentingan yang utama dalam dunia pendidikan. Dan dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang kegiatan belajar mengajarnya dilakukan secara online atau penggunaan teknologi, maka guru harus menyiapkan dirinya dengan baik dari segi penyampaian materi, penyiapan bahan materi, dan dalam penggunaan metode pembelajaran. Guru harus mampu yang pertama yang namanya melakukan penguasaan teknologi. Untuk itu, guru harus mampu berlatih dalam penguasaan teknologi agar ia mampu memberikan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajarnya kepada siswa atau muridnya. Dan selanjutnya, guru harus mampu memiliki berbagai yang namanya metode pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya, guru juga harus mampu mempersiapkan dirinya, salah satu bentuknya dengan mempersiapkan bahan atau materi ajar yang akan diberikan kepada anak muridnya untuk dipelajari di rumah masing-masing. Ada pembelajaran dalam dunia pendidikan yang bisa diambil selama masa pandemi COVID-19 ini, di mana menurut saya pribadi dan juga berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman dari orang-orang sekitar saya, bahwa pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan guru lebih efektif daripada pembelajaran yang dilakukan secara online. Di mana pembelajaran secara online ini banyak kendala-kendala yang dihadapi, seperti yang pertama, yaitu adalah keterbatasan sarana dan prasarana baik dari segi guru maupun dari segi siswanya, serta banyaknya keluhan dari orang tua yang tidak sanggup ketika anaknya yang namanya menjalani pendidikan atau belajar dari rumah. Serta dalam dunia pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini, profesi guru selamanya tidak bisa yang namanya digantikan oleh teknologi. Serta ada beberapa adaptasi yang perlu kita lakukan dalam dunia pendidikan ini. Terdapat perbedaan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka secara langsung dengan guru dengan pembelajaran yang dilakukan secara online, di mana ada pembelajaran yang didapatkan ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka yang tidak didapatkan ketika pembelajaran dilakukan secara online, yakni yaitu adalah pembelajaran mengenai nilai-nilai baik, nilai-nilai sikap, pribadi, kebudayaan, sosial, dan sebagainya. Nah, di sini perubahan dalam dunia pendidikan yang secara tiba-tiba membuat kegagapan dalam yang namanya proses pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar, di mana kegiatan belajar mengajar tersebut tidak dapat dilakukan secara ideal karena perubahan yang tiba-tiba ini. Oleh karena itulah, sangat diperlukan adaptasi yang namanya dalam dunia pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini, di mana guru dan dosen harus mampu yang namanya menyesuaikan dengan mengubah target capaian dan juga yang namanya melakukan metode pembelajaran yang beragam. Jangan sampai dosen dan guru membebankan siswa atau mahasiswanya dengan keterbatasan ekonomi yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 ini. Selama masa pembelajaran dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini, ada salah satu hal yang penting,
di mana kembalinya peran orang tua yang namanya dalam proses kegiatan belajar mengajar kepada anak-anaknya, di mana orang tua mendampingi anak-anaknya selama pembelajaran yang dilakukan di rumah. Oleh karena itulah, bimbingan, aturan, dan wawasan dari orang tua akan banyak memberikan manfaat kepada anak-anaknya. Oleh karena itulah, orang tua tersebut harus mampu melek dan memberikan informasi serta wawasan yang terbaik bagi anaknya, sehingga dapat memberikan manfaat yang baik bagi anaknya dan pembelajaran pun bisa berlangsung dengan baik. Baiklah, sekian penyampaian saya terkait dengan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, dan saya berharap bahwa pandemi ini cepat berlalu dan kegiatan dalam dunia pendidikan ataupun aspek kehidupan manusia yang berbagainya dapat kembali berjalan dengan normal, dan sampai jumpa di video berikutnya.